Mohan Entertainment Channel guys. Nah, kayaknya kalian ini sudah tahu saya sedang berada di mana. Tapi yang belum tahu nggak apa-apa, nanti saya akan kasih tahu. Tapi yang jelas hari ini, di hari yang istimewa ini, kita akan ngebuka sebuah program yang berjudul Sopa, Sosok Orang Pakam Asik. Nah, siapakah sosok orang pakam asik di hari ini? Yang jelas sosok ini banyak sekali fansnya, banyak sekali yang menyukainya, dan banyak sekali orang yang sudah bertanya-tanya mengapa sosok ini belum muncul di Sopa, Sosok Orang Pakam Asik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Mohan Entertainment Channel, karena Mohan akan bertemu langsung dengan sosok yang istimewa dan sosok yang dermawan di kota Lebuk Pakam. Oke guys, di sini aja di Mohan Entertainment Channel. Nah, ini dia sosok orang pakam asik yang asiknya asik banget dan kerennya keren banget. Pokoknya sosok ini menjadi panutan orang-orang di Lebuk Pakam, karena sosok ini sampai detik ini masih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama. Udah penasaran? Atau semakin penasaran? Yang jelas sosok ini orangnya amazing banget. Hai, selamat sore Dr. Rudiko. Selamat sore Mr. Mohan. Namo Buddhaya dokter. Namo Buddhaya semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia di pagi sore yang sangat cerah hari ini. Oke, nah ini dia nih tamu kita di Sopa, Sosok Orang Pakam Asik, khusus warga-warga Pakam ya dokter ya. Nah ini dia, buat yang sudah rindu dengan kegantengannya, dengan ketampalannya, hari ini kembali hadir di Sopa, Sosok Orang Pakam Asik, Dokter Rudiko. Sudah lama sekali dokter ya kita. 2 tahun ya. Hampir 2 tahun dokter ya. Berarti pandemi lah. Pandemi. Nah pandemi sudah. Iya, tapi awal-awal pandemi kita masih ada konten dokter ya. Ada ya, ada 2-3 kali ada dokter kontennya. Wah, ini hari ini Mohan berkesempatan. Ini pun juga mendadak dokter ya. Tadi kita janjian jam sekian. Nah, ini jam sekian kita udah mencoba menghadirkan kembali Dokter Rudiko, karena saat ini saya lihat Dokter Rudiko ada kesibukan, saya juga ada kesibukan, tapi sudah lama kita tidak bertemu, tapi yang jelas kita masih tetap berkomunikasi. Oke lah dokter, kalau begitu saya akan di Sopa hari ini di Sosok Orang Pakam Asik, saya akan coba tanya-tanya sama dokter. Boleh dokter ya? Boleh. Nah, kabar dokter untuk saat ini baik-baik saja kan dok? Ya, baik-baik saja ya. Baik-baik saja dokter ya? Berkat dengan Triratna ya. Oh, Triratna. Ya, dari Samudra, Dharma dan Sangha. Oke. Dengan adanya Triratna, Buddha, Dharma dan Sangha, maka dokter sehat-sehat. Apotek kita apa kabar dokter? Kita lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja dokter ya? Wis, mantap dokter. Nah dokter, hari ini di Sosok Orang Pakam Asik saya akan bertanya nih, awal mula dokter Rudiko ya menjadi dokter. Bagaimana kisah Dokter Rudiko nih? Awal mulanya kenapa nih memilih dokter, dan awal mulanya kok bisa jadi dokter nih? Waktu SD itu, tulisan saya seperti Takaraya. Oh, sama kita, sama. Jadi menurut saya, mau jadi apa? Mau jadi dokter Pak. Terbenak terus saya mau jadi dokter. Ada satu film lagi, Dokter Sartika. Dokter Santika. Sartika itu jadi. Oh, Dokter Sartika. Ya, itu pemainnya Dwi Yul. Dewi Yul. Dwi Yul, Pemain lama. Terus berlanjut waktu kelas 1 SMP ya. Waktu itu nenek saya sakit, ada seorang dokter yang merawat ya, namanya Dokter Samusi Pilihan, sekarang Om Jin. Terinspirasi dari dia, sembuh, bahagia sama orang sakit dan sembuh gitu ya. Jadi saya mau jadi dokter lah, kayak yang dari SD lah, jadi dokter lah, supaya kalau masa tua orang tua saya nanti baru sakit, saya bisa merawat orang tua saya.
Jadi sebetulnya berat saya. Terus lanjut waktu SMP menggila kan. Oh, Menggila. SMP dokter ya? Dia mau jadi dokter. Wis, gila mau menjadi dokter. Keren nih, keren. Gimana nih cerita SMP dokter? Namanya kan ada tidak pakai nama. Iya, betul. Di Baju. seragam. Ya, bed nama betul dokter. Waktu itu saya pas di SMP dulu sama teman saya ya, sudah almarhum kan. Sudiman almarhum. Oh, sudah almarhum dokter. Waktu itu pelajaran dari kepala sekolah saya pakai Ustaz Salim. Oh, masih ada sampai detik ini. Masih ada. Masih ada. Jadi nama itu saya tipek. Kan dulu dasar hitam. Iya, betul dokter. Dasar nama putih. Benar. Jadi dokter Rudi. Wis, keren. Tahun saya Insinyur Sudiman. Wis. Ini kan keren kan. Jadi mana? Kalian apa ini? Oh bikin nama gitu deh, tapi sembarang nama dibikin gitu, gelar itu profesi, mesti kuliah tamat kalau bisa pakai hak. Gak boleh pak, gak boleh deh. Itu masih kelas 3 SMP. 3 SMP ya. 3 SMP, berlanjut, waktu kelas 1 SMA ya, ada biologi. Ya, SMA dokter biologi. Pas kebetulan guru saya Dr. Monang Hasijaban. Dokter Monang Hasijaban. Ya sudah almarhum. Sudah almarhum juga dokter. Dia dulu tugasnya di rumah sakit Salimutiara. Oh. Jadi dari dia lah saya makin termotivasi mau jadi dokter. Dia pun banyak ngajari saya. Dan tak lupa ada 2 juga guru. Satu udah almarhum, Bapak Johnson udah guru kimia saya. Oh, guru kimia? Ya, dia mendukung saya jadi dokter. Oh. Sama satu lagi masih aktif, sampai sekarang ngajar anak saya. Oh ya. Bapak Albon Simbolon. Albon Simbolon. Masih ada sampai sekarang? Masih ada, sekarang guru anak saya yang ngajar private. Wis. Dari kelas 1 SMP sampai sekarang kelas 2 SMP. SMA. Ya, sini. Wis, keren. Salah satu motivasi saya itu guru saya Salim, almarhum Dr. Monang Hasijaban, almarhum Bapak Johnson Mutar, terus Bapak Albon Simbolon, rumah matematika. Saya tanya sama dia, Pak, berarti ilmu matematika saya, dia bilang, oh, yang sekarang itu hasil buahnya. Ini ilmu yang kamu pelajari tak sia-sia. Orang-orang yang mau motivasi saya, selain kedua orang tua saya, Oke. Jadi dokter kalau boleh bertanya ini dokter ya, karena ini kan memang sosok orang Lubuk Pakam Asik ya, sosok orang Pakam Asik. Kira-kira dokter tadi kan dokter bercerita bahwasannya ada guru yang memotivasi kan gitu dokter ya. Tadi kan ada 3 nama yang dokter sebutkan untuk guru ya, guru yang memotivasi dokter. Itu 3 nama. 4 nama dokter ya, 4 nama guru yang memotivasi dokter selain kedua orang tua. Kira-kira ini kan yang jadi faktor paling penting juga lingkungan dokter. Gimana lingkungan, ada nggak yang mendukung dokter atau bagaimana ya lingkungan ya dokter? kalau lingkungan nggak ada ya, karena kita dulu kecil tinggal di desa kecil di Pantai Labu ya, di daerah pesisir dari Rotterdam. Jadi lingkungan tidak terlalu berpengaruh. Iya, Tapi saya pribadi waktu itu saya masih aktif lagi main bola basket. Jadi saya berpikir, kalau saya belajar terus, kapan saya belajar? Sendiri yang motivasi sendiri. oh jadi berarti diri sendirilah yang memotivasi diri sendiri. Wah, memang itu motivasi terbaik adalah diri sendiri, karena berdasarkan hasil pengalaman saya yang berapa kali ngevlog ini dokter,
Ya memang banyak yang mendukung kan gitu kan, memang banyak yang mendukung, tapi pada akhirnya diri sendiri juga. Kalau memang dia tidak mau, ya dia tidak bergerak. Tapi kalau dia mau, ya dia bergerak. Contohnya sehari ini dokter, kalau tadi saya tak mau, nggak bisa jumpa dokter kan. Ada pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah itu dia dokter, memang benar itu yang dokter bilang. Ya buktinya waktu berapa tahun yang lalu kita update terus, aktif terus kan. Tiba-tiba mungkin jenuh atau bagaimana, dia nggak aktif dokter. Nah entah bagaimana keinginan lain muncul lagi, makanya kita aktif lagi dokter. Nah dokter, kenapa ya dokter ya? Dokter memilih profesi dokter. Sebenarnya kan masih banyak nih, ada pilot, ada pembalap, ada pemusik. Tapi kenapa Pak Dokter Rudiko ini memilihnya dokter? Tadi seperti saya bilang, dan awalnya saya sakit. Oh, jadi memang motivasi itu dari si nenek tadi lah Ya, dokter? nenek saya sakit, dipasang selang dan MGT. Ya, terus masuk ke makanan, kan ya, kalau sadar mau koma. Pasang infus, ya, pasang kok agak segar nih. Semakin motivasi ya. Dari SD memang ada keinginan terus mau jadi dokter, gara-gara tulisan saya kayak Coki Cakaraya. Oh, Ya terus saya SD SMP soalnya gitu nih Pak. jadi Nah, nggak awal mulanya di situ lah dokter ya? Oke. Terus ya, saya nggak tahu secara film Dewi Sartika. Benar Dokter benar. Sartika ya. Dokter Namanya Sartika. Bidul Lebih. di TVRI. Saya sempat juga dokter berencana menjadi dokter kan gitu. Tapi mungkin Tuhan bilang kamu tugas kamu menghibur sajalah. Enggak. Sama saja. Sama aja ya. Jadi kalau saya butuh untuk kesehatan jumpanya dokter. Iya. Tapi kalau butuh dokter hiburan cari saya. Iya. Sama. Oke Pak Dokter, kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, belakangan ini kan saya melihat banyak kesibukan nih. Mungkin para sahabat Mohan Entertainment ini bertanya, apa nih kesibukan Pak Dokter Rudiko? Kok jarang aktif di media sosial pun jarang nampak kan gitu Pak Dokter? Kemana aja nih Pak Dokter? Kok nampaknya sibuk sekali nih Pak Akhirnya Dokter? saya sibuk mau mendirikan suatu vihara ya. Wow, nah ini dia nih sahabat Mohan Entertainment. Ternyata Pak Dokter Rudiko sedang sibuk mendirikan sebuah vihara ya. Pekerjaan yang sangat mulia. Sejarahnya ya dari seorang teman yang mendirikan suatu organisasi kecil keagamaan dan bilang ya untuk menampung aspirasi ya kita harus bangun suatu vihara supaya Buddha Dhamma itu berkembang di Pantai Labu ya, karena kan kita tahu masih banyak yang belum paham ya tentang ajaran Buddha Dhamma yang betul ya, masih sedikit masih simpang siur ya, ada yang begini kita mau betul-betul mau kasih tahu masyarakat inilah ajaran kita, simple, praktis dan sangat bermanfaat ya. Itu tanggal 18 Juli tahun 2000, setahun yang lalu. Setahun lalu saya ada jumpa seorang bantri paling tua di Indonesia. Bante paling tua di Ya, Indonesia. ada 52 pasang. 52 tahun jadi seorang bantri mengabdi dan Buddha Dhamma yang di bumi Nusantara ini. Nama beliau yang mulia Bante Jinadamu Mahahera. Saya pertama kali jumpa beliau tahun 96 di Kiara Borobudur, Medan. Ya. Waktu itu saya masih belum ngerti ada Buddha ya, masih Buddha KTP saya. KTP sudah, tapi pemahaman agama Buddha saya belum pasti. Benar. Masih mencari. Masih saya belum paham kali, tapi belum berjodoh ya sepintas saja. Lalu waktu saya mau tamat tuh dia bagi sumpah sekitar tahun 2021. Yang agak sumpah saya jadi dokter yang beliau. Sumpah Pak, jodoh, bisa coba kali. Luar biasa dokternya, dari tahun 96 Ya. hanya Buddha KTP boleh dikatakan Ya, seperti saya itu. ya. Dan pada tahun 2000-an ya, Ya, 2022 saya sumpah jadi dokter. diangkat Karena sumpah. ya beliau.
Beliau, wow, Bante tertua tadi ya. Tertua Bante Jinadamu Jinagamu, wow. Mahatera. Mahatera. Wah, saya dengarnya merinding teman-teman, karena ini merupakan sebuah apa ya? Tidak disangka-sangka dokter ya, bukan permintaan kita, tapi memang itulah jalannya. Itu sebenarnya sebuah jalan dokter, sebuah Jadi, jalan. waktu itu saya masih belum apa hal yang mudah. Saya masih mencari. Tahun 2008 ya, saya jumpa seorang suku. Dia bilang, aku udah almarhum sukunya suku aku sih. Ibu Batu di Indonesia. Jadi itu dia versi Mahayana. Versi Mahayana. Ya, jadi 2010 saya jumpa. Saya lagi ke sini dari sejarah kaya. Waktu itu berjumpa dengan Bante Kemana Dunia di daerah Bundiana. Paham? Oh, lu paham. Ya. Jadi saya mulai dia lah mau belajar agama muda semenjak tahun 2008. 2008 saya bingung, wah ada mana, ada budaya, ada apa? Bingung kita sebagai pemula. Makanya itu latar agamanya, makanya budaya lain. Benar. Jadi sebenarnya dia sama ya, terlalu kita mana contohnya saja. Ya, jadi kalau di dalam Mahayana lagi ditolong dia terusan bahasa Sanskerta, kalau daripada dia berbahasa Pali. Ya, dua bahasa Sanskerta dan Pali. Kalau Mahayana dia lebih condong ke budaya Tiongkok. Tiongkok. Buat budaya Tiongkok ya. Ya, itu daripada dia asli ada ajaran Samudra, Lokawa di sekarang versi aslinya. Jadi saya sendiri budayana. Budayana. Oleh Swell, yang penting saya Buddha. Benar, itu yang paling penting Nah, dokter. yang penting saya Buddha, kayak Buddhis. Tapi sudah tidak lagi Buddha KTP doang. Ini yang menarik. Kalau dulu ya kan, KTP apa? Buddha. Paham ajarannya? Oh, Nggak paham. Wah, jadi kalau dulu KTP-nya itu Buddha KTP, kalau sekarang sudah memahami dan mengerti, mempraktekkan. Wah, ini bahasa yang menarik nih. Kalau dulu hanya Buddha KTP, kalau sekarang sudah memahami dan bisa mempraktekkan. Belajar. Pasti bisa dokter ya. Kita belajar ya. Nah, jadi dokter, Bante yang pertama tadi, Bante Jinadamu itu masih sampai sekarang masih ada dokter? Masih ada. Ada selfie barengnya dokter? Woi, boleh ditunjukkan dokter? Ini kemarin saya di barang ya waktu minta sama Eyang izin restu untuk mendirikan kiara tadi di Mandela. Oke. Oh, ini saya ada baca nih Yayasan Purnama. Ya, ini yang kasih nama beliau ya. Oh. Beliau memberi nama awalnya Yayasan Purnama. Tapi waktu kita daftarkan ke Umum Kapolres Sumatera, minimal 3.000 kata. Oh. Jadi karena beliau memberikan nama viaranya Satya Dharma, jadi saya inisiatif gabungkan jadi Purnama Satya Dharma. Oh, jadi Yayasan Purnama Satya Dharma dengan nama viara Satya Dharma. Dengan nama viara Satya Dharma. Ya, jadi yang nama saya beliau. Jangan saya bisa bangun viara. Bangun viara itu udah hal yang biasa. Oke. Gak usah bangun sekolah. Oh, bangun. Berbasis agama Buddhis. Oh, bangun sekolah berbasis agama Buddhis. Oh, jadi dari sekolah itu kita bisa mengajarkan murid-murid tentang ajaran Buddha. Oh, mengajarkan Dharma pasti ya, betul. Pelajaran agama Buddha di sekolah. Oh, pelajaran agama Buddha dokter. Ya, berbasis agama Buddha. Ini kalau saya rasa pertama ini di Kabupaten. Enggak juga, untuk Deli Serdang mungkin yang pertama. Ya, untuk Deli Serdang saya rasa yang pertama. Bangladesh ya, di desa Palusi Baji. Palusi Baji. Nah, dokter, mungkin kan ada juga penonton kita yang wah, keren nih si dokter mau membangun sebuah vihara, sekolah, dan kalau nggak salah
Beberapa hari yang lalu kita sempat ngobrol ingin membangun panti jompo juga dokter ya? Panti jompo. Oh, panti jompo enggak? Berarti Dulu saya ada di panti jompo ya. Uh-huh. Panti jompo posa namanya, tapi sekarang udah mengundurkan diri kan sana. Oh, jadi berarti ini yang sekolah dan vihara saja dokter? Bukan hanya saya saja, ada satu tim lah di sini. Oh, Ada pembinanya, Hmm. ada ketua yayasan, oke. ada bendahara. Nah, dokter mungkin ada yang bertanya nih, teman-teman Mohan Entertainment ini. Ya. Kalau memang mereka mungkin niat mau sumbang, Ya. nah itu bisa menghubungi dokter atau bagaimana Langsung dokter? saja bisa transfer ke rekening kita ya, yang Hah? resmi ke rekening BCA. Oke, nanti saya letak di bawah ini. Boleh, Nah, atau di link deskripsi. boleh. Jadi buat sahabat Mohan Entertainment yang mau menyumbang ya, itu boleh langsung ke rekening yang udah saya sediakan di link deskripsi. Gitu ya, dokter ya. Biar lebih jelas daripada nanti dibacakan terus salah. Ya, Gawat betul dokter ya. Tapi boleh dibacakan sekali dokter biar tidak keliru dokter. Rekening bank BCA, Hmm. Tabang Pembantu Pembawaan Oke. dengan nomor rekening 612 512 3965. Nomor rekening berapa tadi dokter? Coba boleh diulang lagi nomor rekeningnya? 612 512 3965. Sekali lagi dokter. 612 512 3965. Oke, itu nomor rekeningnya. Jadi buat teman-teman Mohan Entertainment yang pengen menyumbang nih ya, boleh dokter ya. Oke, dokter, itu tadi kesibukan dokter ya. Harapan dokter nih ke depannya bagaimana nih? Karena kan saat ini saya melihat pandemi sudah di masa-masa ending nih dokter nih. Nah, kita jangan terlalu euforia ya. Gila. Kita swaspada. Tetap waspada dokter. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Wajib pakai masker ya, berhubungan, cuci tangan, jaga jarak ya. Jadi beberapa Kasusnya masih ada. Masih ada. Tidak seperti kemarin itu. sudah agak rendah, Mas. Ada. Dokter ya. Nah, dokter, kan kalau kita hidup di dunia ini pasti ada mimpi, dokter. Nah, bukan saya tanya mimpi apa tadi malam, dokter. Kalau itu kan lain cerita, dokter ya. Aduh, tapi kalau depan-depan apotek kita tanya kan, dokter mimpi apa gitu ya kan? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Beda nggak boleh. Nah, mimpi dokter nih, apa ini kira-kira mimpi dokter yang belum dokter capai? Mimpi saya. Asik ini mimpi dokter nih. Ini atau mimpi? Hah? Ini atau mimpi? Mimpi, Impian atau mimpi? mimpi, Kalau mimpi sih nggak ada yang biasa aja, impian ya. impian lah. Impian saya ya inilah anak sematawayang saya. Irvin Fleminggo. Kok ya betul-betul bisa jadi orang yang berguna di masyarakat. Apapun yang dia cita-citakan, saya sebagai ayah tetap saya mendukung penuh. Itu tak mendukung ya. Apapun saya mendukung. Duh, kalau bercerita tentang seorang anak, saya agak terharu dokter gitu. Karena apa ya? Apa namanya? Karena sampai saat ini saya melihat Irvin kan memang orangnya sangat ramah, baik, terus dokter juga mendukung dengan segala pendidikannya. Karena kan saat ini banyak juga yang orang tua yang masih belum mendukung anaknya. Jadi kan dokter seorang yang sudah memiliki wawasan luas terus mendukung, saya ada terharu juga dokter. Ya semoga Irvinnya sehat, apa cita-citanya cepat tercapai dokter. Apapun yang lain saya dukung. Siap dokter. Itu aja impiannya ya. Wes, ini sangat mulia nih. Ada itu. Hah? Ada itu. Itu saja dokter ya. Nah dokter, ada nggak visi misi ke depannya? Visi-misi ya, visi-misi agar masyarakat lebih cerdas ya. Jangan gampang untuk melalui dakwah berdakwah.
belum tahu bentuk kebenarannya. Oh, tentang inilah ya seputar kesehatan dan semuanya lah dokter ya. Nah ini ada yang menarik nih dokter. Kebetulan memang kemarin kita jumpanya pas COVID ya, Corona. Saat ini ada virus yang lagi hadir nih di Indonesia, itu namanya virus apa yang terbaru ini? Oh ya, lagi ngomongin apa cacar monyet? Iya apa? Cacar monyet. Cacar monyet. Ini enak ini. Apa itu cacar monyet nih dokter ya? Saya juga nggak ini. Sebenarnya di awal-awal di punya Afrika ya. Oh. Oh langka ya. Cacar monyet ya dokter ya. Pasien tetap jaga protokol kesehatan. Oh, terus yang anak-anak itu dokter apa tuh? Oh, anak tuh virus hepatitis B. Ya hepatitis. Hepatitis misterius. Heeh. Ya, dari kita punya virus hepatitis apa? Oh. Itu dia dokter ya. Jadi Anak-anak ya. anak-anak, tapi yang jelas harus orang tua harus lebih jeli ya melihat anak-anaknya. Kalau 2 hari tidak ada demam tidak turun, sudah hubungi petugas kesehatan setempat. Oke, siap dokter. Mungkin ada ini dokter, mungkin segitu dulu ya dokter ya, karena sepertinya ada pasien yang ini, mungkin segitu dulu. Sopa sosok orang pakam asik bersama dokter Rudiko. Kira-kira dokter Rudiko ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup ya. Wis, ini dia yang udah sangat rindu ya melihat senyuman manisnya. Waduh. Halo dokter sehat-sehat selalu dokter. Sehat terus semuanya. Dokter terbaik di Kabupaten Deserdang. Tidak, masih banyak. Masih banyak dokter ya. Masih banyak dokter. Ya, tapi yang jelas dokter salah satu orang yang sangat berpengaruh lah, di mana-mana saja berpengaruh ya dokter ya. Nah, ini dia nih yang asik ini dari dokter ini adalah selalu rendah hati. Benar ya dokter ya? Selalu rendah hati dan selalu mudah senyum. Oke, dokter, segitu dulu pertemuan kita di hari yang berbahagia ini. Next saya ngobrol-ngobrol lagi dengan dokter, yang penting dokternya sehat-sehat selalu. Semoga semua sehat selalu. Oke. Semoga semua makhluk hidup terus bahagia. Sadu. Oke dokter, terima kasih dokter. Selamat sore dan sampai jumpa dokter. Nah guys, segitu dulu wawancara eksklusif saya di Sopa Sosok Orang Pakam Asik bersama Dokter Rudiko. Jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment, dan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik hari ini, esok, dan selamanya. Dadah.